من أنا لولاكم يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله ماتوا كما يبيد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لكأن القوم باتوا غافلين ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفتر يضحك حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. Diceritakan dari Abi Dunya, dari Abi Arakah, beliau mengatakan suatu hari aku sholat subuh bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka seusai sholat beliau berbalik menghadap ke kanan. Beliau diam seakan-akan beliau ini merasakan satu kesedihan, satu kepiluan yang luar biasa. Sehingga ketika matahari terbit seukuran satu tombak, berarti sudah masuk waktu sholat isyraq, maka beliau sholat 2 rakaat dan beliau membolak-balikkan tangannya. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku pernah melihat sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini aku tidak melihat seorang pun yang menyerupai mereka. Dulu mereka ini pagi-pagi dalam keadaan wajahnya menguning pucat saking laparnya. Rambutnya aut-autan penuh dengan debu. Di antara kedua matanya ada bekasnya seperti bekasnya dengkul-dengkulnya kambing. Maksudnya saking banyaknya sholat, saking banyaknya ibadah, sampai bekasnya ibadah itu membekas di jidat mereka. Sungguh mereka telah bermalam dalam keadaan sujud dan berdiri sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka penuhi malam-malam mereka dengan sholat dan membaca Quran. Mereka beristirahat di antara dengkul-dengkul mereka dan jidat mereka. Maksudnya mereka ini kalau sujud itu lama sekali, begitu dinikmati sholatnya. Ketika waktu pagi telah datang, maka mereka berzikir kepada Allah. Begitu menikmati zikirnya, mereka bergoyang ke kanan dan ke kiri sebagaimana pohon yang sedang diterpa angin. Dan mereka mencucurkan air mata sampai air mata itu membasahi baju-baju mereka. Demi Allah, sungguh orang-orang pada zaman sekarang mereka bermalam dalam keadaan lalai semua, nggak ada yang seperti sahabat. Kemudian beliau bangkit, saking sedihnya beliau nggak pernah senyum lagi setelah itu sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat kerisauannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau melihat tabi'in itu sudah risau. Padahal tabi'in itu kata baginda Nabi, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum. Generasi terbaik setelah para sahabat ya tabi'in ini. Tetapi di mata para sahabat, tabi'in yang sudah luar biasa dianggap orang-orang lalai. Terus kira-kira kalau Sayyidina Ali lihat kita bagaimana? Masya Allah. Maka kita ini jangan pernah terbuai dengan pujian orang.
orang-orang mengatakan, Masya Allah, antum itu orang soleh. Masya Allah, antum itu ahli ibadah. Masya Allah, antum itu karkun istiqomah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang nilai seperti itu adalah Sayyidina Ali kepada kita, kita patut berbangga. Tapi kalau yang nilai itu orang-orang biasa, jangan pernah berbangga. Karena sebuah ijazah itu kalau yang mengakui adalah orang-orang tak pernah sekolah, ya tak pantas dibanggakan. Saya udah punya ijazah S1 dari universitas mana? Enggak dari universitas, ini bikinan kumpulan pedagang-pedagang pasar. Maka semua orang akan menertawakan kita. Begitulah kita. Pada hari ini kita merasa orang lama, pada hari ini kita merasa sudah ahli ibadah, kita merasa sudah alim, kita sudah merasa ini karena dipuji orang. Padahal yang memuji kita ini orang-orang jauh dari Allah. Maka kita jangan pernah terbuai dengan itu. Yang paling tahu diri kita, ya kita sendiri. Berapa maksiat yang kita sembunyikan dari mata manusia. Berapa banyak sholat yang kita tidak ikhlas kepada Allah. Berapa banyak majlis-majlis agama yang kita duduk tapi kita tidur. Berapa banyak majlis-majlis yang mengajak kita taskil tapi kita nggak berdiri. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di sisi Allah merupakan kecacatan yang luar biasa. Yang mana kecacatan ini jarang disadari oleh manusia. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang tidak menyadari. Nah, orang itu kalau tidak pernah menyadari keadaan dirinya, keburukan dirinya, kekurangan dirinya, dia akan terbuai dengan pujian, akhirnya dia tidak pernah meningkat. Seorang ulama beliau mengatakan, kalau kita sudah menjadi wali Allah, kira-kira sudah jadi wali dan ibadah belum? Sudah jadi wali. Kemudian kita masuk ke dalam kebun, dan semua yang ada di kebun itu, batu-batunya, pohon-pohonnya mengatakan, Assalamu alayka ya wali Allah. Kira-kira kalau kita gimana? Masuk kebun, Masya Allah, pohonnya salam, ikan-ikannya salam, buah-buahannya, rumputnya salam semua. Beliau mengatakan, kalau ada seorang wali, dia masuk ke kebun, kemudian semua kebun salam kepada dia, dan dia merasa puas di dalam hati, merasa sudah nyaman dengan pangkat itu, sampai kiamat derajatnya nggak akan pernah naik lagi. Padahal sudah jadi wali. Nah, kita ini siapa? Jangankan kebun, orang yang akrab dengan kita pun kadang-kadang malas mengucapkan salam kepada kita. Masya Allah. Maka teman-teman semua, bagaimana kita ini kita usaha meningkat lagi. Jangan pernah puas dengan keadaan kita. Insyaallah ya. Bukan nggak syukur, bukan. Maksudnya jangan merasa saya sudah cukup ini, tingkatan agama saya sudah hebat. Jangan. Usaha terus. Karena kita ini hebat itu dibandingkan dengan yang tidak amal agama. Kalau ditimbang dengan sahabat, ditimbang dengan wali, ditimbang dengan kita ini jangankan ibadah kita ini dianggap mainan. Seorang ulama Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, ya 'abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Abdullah bin Mubarak mengatakan kepada Fudail bin Iyad, hai Fudail, 'abidal haramain, orang yang sudah diakui ibadahnya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah diakui di Mekah dan Madinah. Coba. Beliau mengatakan, hei ahli ibadah haramain yang sudah diakui di Makkah dan Madinah, lau absartana, Anda hebat menurut orang Mekah Madinah. Lau absartana, kalau engkau melihat aku, kata Abdullah, la alimta annaka fil ibadati tal'abu, maka engkau akan sadar bahwasanya ibadahmu selama ini masih main-main semuanya. Masya Allah. Jadi kita ini hebat itu menurut orang di bawah kita. Tapi kalau orang di atas kita, lihat, ya Allah, ini apa ini?
malam markas kok malam pulang. Ini apa ini kok malam itikaf kok nggak ngaji malah tidur. Jadi kalau orang lihat di atas kita ini betul-betul memalukan. Maka bagaimana usaha terus perbaikan dan jangan terbuai dengan pujian manusia. Insyaallah hadirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وملائكتك المقربون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.